Halo guys, tahu nggak sih apa itu semester antara? Semester antara atau yang disingkat SA, yaitu suatu kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana waktu pelaksanaannya di akhir semester genap sampai di awal semester ganjil, di mana waktu pelaksanaannya hanya 2 bulan. Adapun dasar hukum semester antara, yaitu ada 2. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang kedua yaitu Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 1260 atau UN 36 atau HK atau 2022 tentang penetapan kalender akademik Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pelaksanaan semester antara, yaitu yang pertama, mendorong percepatan penyelesaian studi mahasiswa. Yang kedua, memfasilitasi penyelesaian studi mahasiswa yang akan berakhir masa studinya sementara masih memiliki paling banyak 9 SKS mata kuliah yang belum dilulusi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya keseimbangan antara jumlah mahasiswa yang diterima dengan jumlah mahasiswa yang telah diluluskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat semester antara, yaitu yang pertama, mempercepat masa penyelesaian studi mahasiswa. Yang kedua, meminimalkan jumlah mahasiswa yang terkena DO. Yang ketiga, menyeimbangkan antara jumlah mahasiswa yang diterima dan yang diluluskan. Yang keempat, membangun persepsi positif terhadap manajemen akademik di lingkungan Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun syarat peserta semester antara yaitu yang pertama, terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan bukti pembayaran UKT atau SPP dan tidak sedang dikenakan sanksi. Lalu yang kedua itu paling rendah berada di semester kedua. Yang ketiga, telah membayar biaya pelaksanaan semester antara pada bendahara fakultas sesuai dengan jumlah SKS yang akan diprogramkan. Lalu yang keempat, memprogramkan semester antara dengan cara mengisikan esan lalu kemudian menyerahkannya kepada ketua program studi setelah mendapat persetujuan dari dosen PH. Belangko KRS sendiri ini disediakan oleh program studi. Lalu yang kelima, menyerahkan fotokopi bukti pembayaran kepada ketua program studi. Lalu yang keenam, mengisi format pernyataan alasan memprogramkan semester antara. Lalu yang ketujuh, mengisi surat pernyataan yang tidak sedang menjalankan sanksi. Lalu kemudian selanjutnya itu ketentuan pelaksanaan semester antara, yang dimana yang pertama itu mata kuliah yang diprogramkan yaitu mata kuliah non praktikum. Lalu yang kedua, mata kuliah yang diprogramkan adalah mata kuliah pengulangan kecuali bagi yang memiliki IPK minimal itu 3,1 dan juga minimal semester 4. Lalu yang dapat memprogramkan mata kuliah baru. Untuk mahasiswa semester 2 sendiri itu hanya boleh memprogramkan mata kuliah pengulangan. Lalu yang ketiga, mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa itu maksimal 9 SKS. Lalu yang keempat, mahasiswa yang akan memprogramkan semester antara di sini tuh harus siap mengikuti perkuliahan secara daring maupun luring. Lalu yang kelima, setiap pengajar mata kuliah dalam semester antara wajib untuk mengikuti ketentuan semester antara dan melaporkan hasilnya kepada ketua prodi atau pengelola semester antara di fakultas. Lalu yang keenam, perkuliahan ini dilaksanakan itu dalam atau setara dengan 16 kali pertemuan dalam kurun waktu itu lebih dari 2 bulan, dengan kurun waktu itu dari bulan Juni sampai dengan Agustus. Nah, selanjutnya itu untuk biaya pelaksanaan semester antara ini tuh sepenuhnya itu ditanggung oleh mahasiswa peserta dalam bentuk pembayaran pelaksanaan mata kuliah yang diprogramkan. Jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa peserta ini tuh dihitung menggunakan rumus Rp160.000 kali 1 SKS. Alur pelaksanaan semester antara atau semester pendek. Yang pertama, mahasiswa wajib mendaftar mata kuliah yang diambil selama semester antara melalui sistem pendaftaran online yang tersedia di portal akademik universitas. Yang kedua, setelah mendaftar, mahasiswa diwajibkan melakukan pembayaran semester antara maksimal 9 SKS di bendahara prodi. Kemudian, melakukan pengisian KRS manual dan menyerahkan KRS di prodi.
Yang keempat, setelah menyerahkan KRS, Prodi akan melakukan penjadwalan mata kuliah dan menerbitkan daftar hadir untuk perkuliahan. Yang kelima, semester antara ini akan berlangsung selama 8 minggu, di mana mahasiswa akan mengikuti kuliah, praktikum, diskusi, dan tugas-tugas terkait mata kuliah yang diambil. Pelaksanaan kuliah semester antara dilaksanakan di kampus fakultas masing-masing ataupun bisa saja dilaksanakan secara daring. Yang keenam, setelah selesai mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa akan menghadapi ujian semester antara atau semester pendek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ujian ini akan menguji pemahaman yang telah dipelajari selama semester antara. Yang ketujuh, setelah melakukan penilaian dan evaluasi, hasil semester akan ditampilkan di sistem. Mahasiswa dapat mengakses dan melihat penilaian mereka melalui portal akademik universitas.